Shalom, selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya kita pagi hari ini dapat dibangunkan kembali. Kita akan belajar tentang Tuhan dan kasih-Nya yang tidak pernah habis, dan kita ucapkan syukur untuk karya Tuhan pada pagi hari ini. Seorang anak kecil berjalan dari rumah ke rumah, lalu dia menjajakan dagangannya untuk membiayai uang sekolahnya. Pada saat ia sedang menjajakan dagangannya, ia merasakan lapar, sementara uang yang ada di kantongnya hanyalah 1 sen. Tentu adalah hal yang agak menarik kalau seorang berdagang, lalu dia memakan dagangannya, sementara dia harus menjualnya dan membutuhkan uang untuk keperluannya. Pada rumah berikutnya, dia memutuskan untuk meminta makan. Tetapi niat itu akhirnya dia urungkan. Dia memberanikan diri untuk mengetuk rumah itu, dan dari dalam ada seorang anak gadis kecil yang membukakan pintu. Lalu dia katakan, "Bolehkah saya meminta air putih, air minum?" Lalu gadis itu masuk ke dalam, tidak lama kemudian dia keluar, dan sesuatu yang ajaib terjadi, saudara. Mengapa saya katakan ajaib? Anak laki-laki itu meminta air putih, tetapi anak perempuan itu membawakannya air susu segelas penuh. Anak laki-laki itu meminumnya, lalu setelah air susu itu habis, dia berkata, "Berapa harus kubayar segelas susu ini?" Anak perempuan itu berkata, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Ibuku melarang menerima pembayaran untuk kebaikan yang dibuat." Anak laki-laki itu berkata, "Terima kasih." Lalu anak laki-laki itu meninggalkan rumah itu. Pada saat dia sedang berjalan menuju kepada rumah yang lain, ada 2 hasil yang dia dapatkan. Yang pertama, dia merasa senang minum susu. Dia merasa segar. Dan yang kedua, dia belajar untuk tidak menerima bayaran atas kebaikan yang dibuat. Hal ini menjadi kesan yang mendalam dalam dirinya. Beberapa puluh tahun kemudian, gadis pemberi susu itu jatuh sakit, dan dia dirawat di rumah sakit setempat di mana dia berada. Tetapi oleh karena penyakitnya yang memerlukan penanganan yang lebih serius, maka gadis ini dibawa ke rumah sakit di daerah kota. Rumah sakit yang lebih besar, yang lebih lengkap peralatannya, dengan dokter-dokter yang jauh lebih ahli. Rupa-rupanya di rumah sakit kota di mana gadis ini dirujuk kembali, di sana ada seorang dokter ahli yang bernama Dr. Howard Kelly. Dr. Howard Kelly dipanggil, lalu diminta untuk menangani secara khusus gadis ini. Pada saat Dr. Howard Kelly memeriksa kertas kesehatan si pasien, dia terkejut dengan nama si gadis. Dia mengenal gadis itu beberapa puluh tahun yang lalu. Sejak itu Dr. Howard Kelly memberikan perhatian dan penanganan khusus sampai gadis itu sembuh. Atas permintaannya sendiri, Dr. Howard Kelly menggratiskan seluruh biaya pengobatan dan perawatan si gadis. Nota tagihan diberikan kepada pasien, dan di bagian bawah daripada nota itu dituliskan, "Telah dibayar lunas dengan segelas susu." Dr. Howard Kelly. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Yohanes 3 ayat 16, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib
Dialah domba yang tersembelih itu. Darahnya yang merah menutupi, menghapus dosa kita yang merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti salju. Yesus Kristus mati untuk setiap pribadi. Itulah sebabnya respon kita adalah secara pribadi. Terimalah keselamatan itu. Itulah anugerah pemberian tanpa bayaran apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya dengan iman kita menerima keselamatan itu. Kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Oleh sebab itu, Yesus memberikan perintah agung yang perlu untuk dilakukan, yang terlihat dalam 4 kata kerja. Yang kita tahu itu dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, poreukentes, baptislah, baptisontes, ajarlah, didaskontes, dan jadikanlah makteusate. 3 kata pertama merupakan pekerjaan sambil. Artinya, bukan pekerjaan utama. Tugas utama kita ketika kita pergi lalu membaptis dan mengajar adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus yang akan hidup sama seperti Yesus hidup. Itulah tugas kita, Bapak Ibu. Dr. Howard Kelly menjadi seperti gadis yang menolongnya. Dia menolong orang lain. Itu budaya hidup. Jadilah murid Kristus, milikilah sifat Kristus, dan hiduplah seperti Kristus yang membawa orang kepada Juru Selamat. Tuhan memberkati. Amin.